Lumen nomor 12.078, tanggal 30 Agustus. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Doa dan Karya Menciptakan Kebahagiaan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat ini menggambarkan kerajaan surga yang dibagi-bagikan kepada umat manusia dalam bentuk talenta atau sumber daya potensi pribadi bagi setiap individu. Pembagiannya tidak sama rata, tapi menurut kesanggupan kehendak bebas manusia. Hal tersebut tercermin dalam lanjutan perumpamaan berikut. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu peroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara-saudari terkasih, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat,
aku telah peroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudari terkasih, memperdayakan potensi untuk menciptakan manfaat nyata merupakan pintu kerajaan surga. Hal ini kembali ditegaskan melalui lanjutan perumpamaan berikut. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar pepatah yang menyatakan ora et labora, yang artinya ialah berdoa dan bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlalu fokus berdoa untuk mempertahankan ketenangan batin, namun kurang bekerja sebagai bukti pernyataan nyata. Atau sebaliknya, kita terlalu fokus bekerja untuk memastikan keberhasilan, namun kurang berdoa karena khawatir waktu terbuang untuk sedikit manfaat. Sejak 3 hari lalu, firman Tuhan menegaskan secara berulang, agar kita mau fokus berdoa, bekerja, berdoa, dan hari ini kita diingatkan kali untuk fokus bekerja. Berdoa dan bekerja ditegaskan juga oleh Yesus melalui pernyataan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Lagi pula dengan bekerja memberdayakan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita, akan membuka jalan salib untuk menghadapi dan melampaui tantangan pekerjaan, sehingga kita mengalami kebahagiaan sejati, ibarat berada di dalam kerajaan surga pada masa sekarang. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya bertekun di dalam doa dan karya? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas perumpamaan-Mu pada hari ini mengenai kerajaan surga, ibarat tuan yang membagi-bagikan talenta. Kami baru sadar bahwa dengan begitu setiap pribadi adalah pemangku hak waris dan dapat mendiami kerajaan surga sejak sekarang. Bimbinglah kami dalam mengelola motivasi menjadi energi kesadaran melalui doa, agar karya kami termasuk ke dalam buah Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.